Jamaah, jangan sampai meninggalkan sholat. Ustaz Somad, boleh saya bertanya Ustaz Somad? Boleh. Apa pertanyaannya, Bu? Macam mana kalau suami tak sholat? Hah? Kenapa kau bisa nikah sama dia? Fit and proper test pertama, anak yang mau meminang anak gadis kita, jangan tanya nomor induk pegawainya, jangan tanya berapa gajinya sebulan. Yang pertama ditanya adalah sholat. Allah aja dia sia-siakan, apalagi kamu. Allah aja tak dia pedulikan, apalagi kamu. Maka hai perempuan, kalian berpikir Allah aja disepelekannya, apalagi aku. Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengasih dia makan, Allah yang menghidupkan dia, Allah yang membuat jantungnya berdetak, Allah yang membuat darahnya mengalir. Allah aja digitukannya, apalagi kamu. Ini kenapa ibu bisa nikah sama dia? Kenapa bisa nikah sama hantu itu? Itulah Pak Ustadz. Kata Ustadz kan jodoh itu cerminan kita. Iya betul. Saya pun hantu juga dulu. Suami ibu itu genderuwo, aku kuntilanak Pak Ustadz. Maka anak kami tuyul semua. Ya Allah, ibu-ibu yang sudah taubat, ibu-ibu yang sudah hijrah, mudah-mudahan suaminya juga ikut bertobat. Ini ibu-ibu yang hadir ini, saya yakin dan percaya suaminya pasti soleh-soleh semua. Kalau tak soleh, takkan mungkin diizinkannya datang ke pengajian. Bang, aku mau datang ke pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Pergilah, aku ngefans banget sama dia. Pergilah dia. Abang tak ikut. Abang ada pula acara main gaplek sebentar. Nanti ibu pulang ceritakan sama dia. Apa kata Ustaz Somad tadi, Dek? Kata Ustaz Somad, Bang, abang masuk neraka. Ah, kau bohong. Mana ada dia ngomong gitu? Abang kok tahu? Aku kan streaming dari rumah. Orang yang selalu nonton streaming online, insya Allah masuk surga. Surganya online juga. Innamal a'malu binniyat. Kalau ada saudara kita di rumah karena sakit, karena tak bisa datang, dia mendengar online melalui streaming. Ini kameranya bukan main banyak, mudah-mudahan kamera ini hidup. Maka insya Allah mereka juga dapat pahala menuntut ilmu, insya Allah, amin. Kalian yang belum nikah, maka carilah istri yang sholat. Kalau sampai kalian nikah sama bini yang tak sholat, oh menderita kalian. Dapat kalianlah istri kuntilanak. Macam mana kalian? Anak-anak ditinggal di rumah, mestinya dia membacakan Fatihah, dia mengajarkan wudhu. Ya Allah, anak-anak lajang ini kirimkanlah kepada mereka bidadari dari surga, ya Allah. Bapak-bapak ini saking takutnya, ya, takut dia bininya nengok, awas kau bilang amin, awas. Cubit biru kan kau nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak tidak bisa main suruh. Salat. Dia nanya, "Ayah kenapa tak salat?" "Ayah salat di Masjidil Haram." Mana bisa begitu? Dapat tak bisa anak sama istri main suruh. Salat ke masjid. "Ayah kok nggak salat?" "Ayah udah dewasa." Anak mesti dibawa tangannya ke masjid. Hari ini kita sedang membuat story, sedang membuat historis sejarah. Kita membawa anak-anak kita ke masjid. Semua anak-anak yang dibawa ke masjid hari ini, nanti anaknya pun akan dibawanya juga ke masjid. Nanti mereka ini kalau udah dewasa, mereka saling bertanya, "Dulu ayah kau ada bawa kau ke masjid?" "Ada." "Sholat?" "Enggak." "Waktu ngambil daging kurban?" "Dulu kau ada emak kau bawa kau acara di Tanah Lapang rame-rame?" "Ada." "Acara pengajian Ustaz Somad?" "Enggak, dangdut." "Apa yang kau tengok waktu itu?" "Ku tengok pentasnya tinggi, artisnya pakai rok pendek. Terus ku tengok air liur ayahku meleleh." Anak SMA pakai jilbab, padahal mereka bukan sekolah agama, sekolah umumnya saja begitu, apalagi sekolah agama, apalagi daya, apalagi pondok pesantren. Insya Allah Allah menjaga negeri ini kalau kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini masjid cantik luar biasa, kacanya Masya Allah macam akuarium. Ini kampung ini aman, tak ada pencuri. Ustaz tahu dari mana tak ada pencuri? Tiangnya emas, aman semua.
Luar biasa. Di tempat lain saya selalu diminta, Ustaz tolong penggalangan dana untuk pembangunan masjid. Masjid sudah siap, malah tak ditempati. Kenapa? Karena tak muat jamaahnya. Di tempat lain lebih banyak tiang daripada jamaah. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Usolli fardhus subhi rak'ataini adaan imaman. Padahal tak ada makmum. Kenapa imaman? Ya mungkin nanti makmumnya datang nyusul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja dipanjangkan biar supaya makmum cepat bangun. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terdengar suara amin, tapi pas ditengok di belakang tak ada makmum. Rupanya makmumnya jin semua. Itu tidak terjadi di kampung kita, karena ini adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Ustaz tahu dari mana? Saya husnuzon aja. Bagaimana kalau ternyata besok subuh masjidnya besar, tidak ada yang berjamaah, Pak Ustaz? Kalau sampai masjid ini ramai, bangunannya megah, tapi tak ada orang sholat subuh berjamaah, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung ini diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, kadusnya kesetanan. Camat tak usah sebut, ada orangnya. Maka kita jaga supaya jangan sampai kesetanan. Kenapa suami saya ini kesetanan? Kenapa bini saya ini kesetanan? Gara-gara membiarkan masjid surau langgar musalla, ditinggalkan, tidak ada sholat berjamaah. Siap jaga sholat berjamaah? Allahu Akbar. Ibu suruh anaknya belikan kain kecil supaya anaknya semangat. Mama belikan apa tadi dari pasar? Ini ada yang kecil. Nah, apa kecil? Kain sarung kecil. Rajinlah dia pakai sarung, pergilah dia ke masjid. Tapi ayahnya pula tak ke masjid, Pak Ustaz. Belikan juga sarung kecil. Kalau ayahnya tak ke masjid, jangan belikan sarung kecil. Belikan apa, Pak Ustaz? Kain kapan. Jadi ingat dia akan mati. Bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, orang kaya mati, orang miskin mati, tentara berani kalian, polisi mati, ustaz astagfirullah, aku pun sampai hati juga kalian. Semua kita akan mati, dan yang dibawa apa? Ada yang mati bawa surat tanah? Gak ada. Ada orang yang mati bawa mobil? Tak ada. Mobil ibu tinggal dipakai bapak dengan bininya yang baru. Hari ini bapak ibu boleh ketawa, tapi nanti pas di jalan, betul juga kata Ustaz. Yang setia menemani kita hanyalah sholat. Sholat juga lagi. Sholat itulah yang menemani kita di liang lahat. Sholat itu menemani kita sampai ke padang mahsyar. Sholat itu menemani kita ke titian siratal mustaqim. Sholat itu memberatkan timbangan amal. Sholat itulah yang mengantarkan kita ke surga Jannatul Firdaus. Sholat menyelamatkan dari azab neraka. Karena sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal.